Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Yola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya itu memelihara kucing di rumah. Apakah betul kata orang kucing juga berzikir kepada tuannya? Apakah kucing juga memberikan doa kepada Tuhan pengasuhnya? Mohon penjelasannya dari hamba Allah pecinta kucing Kota Baru Selatan. Terima kasih. Bukan hanya kucing, seluruh makhluk alam ini bertasbih kepada Allah. Ikan itu berzikir loh, cup 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 itu berzikir Allah 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 gitu. Kambing be la ilaha illallah sama itu. Gitu loh. Kita nggak tahu bahasanya, semua berzikir. Jadi zikir ini masya Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah itu menebang pohon kurma. Yang pohon kurma itu dijadikan tempatnya Rasulullah untuk khutbah, kan gitu, untuk khutbah. Lalu sahabat membuat podium baru. Podium apa ya podium? Yang untuk ceramah itu apa namanya? Podium ya. Apalah ada mimbar. Sahabat membuatkan mimbar baru hingga akhirnya si pohon ini itu nangis, Mbak. Nangis, dan Rasul dengar tangisan itu. Nah, tangisan itu tangisannya tangisan subhanallah, subhanallah. Menyesali dia, kenapa kok saya nggak disandari lagi oleh Rasulullah. Padahal pohon yang sudah mati, apalagi pohon yang hidup. Bayangkan tuh. Pohon yang mati aja, akhirnya Rasul mendekati pohon itu. Hai pohon, dengan izin Allah, kamu bisa saya hidupkan kembali. Kamu bisa saya cabut dari sini, lalu kemudian saya kembalikan ke kebun, kamu bisa hidup kembali. Lalu pohon ini tidak mau, dan akhirnya apa? Rasul akhirnya tetap mendekatkannya, yang pohon itu. Nah, ini gambaran pohon yang mati saja sudah masih berzikir kepada Allah. Contoh kecil, ketika Rasulullah ada kuburan yang disiksa, lalu kemudian Rasul mengambil pelepah kurma. Apa? Bilang Rasul, semoga kedua kuburan ini tidak akan disiksa sampai pelepah kurma ini mengering. Berarti pelepah kurma ini juga sedang bertasbih. Dan tasbihnya itu membuat efeknya kepada kuburan yang ada di situ terangkat hukumannya, terangkat siksanya. Ini juga gambaran pendengar bahwa binatang bertasbih, berzikir, pohon bertasbih dan berzikir, apalagi kok manusia nggak mau berzikir? Ini kan pertanyaan besar kemudian. Wong pelepah kurma saja itu bisa menyelamatkan siksa kubur. Kenapa? Karena pelepah kurma itu sedang berzikir dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu tergambar pada ilmu yang namanya ilmu zikir, dan ilmu zikir itu termuat atau terkemas di dalam sebuah ilmu namanya ilmu thariqah. Pendengar di BKM dimanapun Anda berada, close statement bahwa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzi rabbiha. Yang pohon itu yang digambarkan, pohon yang baik, pohon yang bagus tadi itu selalu memberikan buahnya, selalu memberikan makanan kullahinin bi'idzi rabbiha, setiap musim. Jadi dia tidak ada musim lagi. Ini gambaran orang yang berzikir itu akan bisa mengeluarkan manfaat untuk siapapun dan kapanpun. Bahkan di dalam hadis qudsi itu digambarkan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan mungkin digelar kiamat sampai tidak ada manusia yang berucap Allah. Itu nah. Jadi kalau masih ada orang berzikir, berarti alam ini masih sejahtera. Dan itu memang kerjaannya waliullah. Makanya jangan remehkan orang berzikir. Orang yang tawaf itu sedang berzikir, Mbak. Kalau tawaf berhenti, maka dunia ini akan berhenti, Mbak. Akan kalang kabut, akan seluruhnya bertabrakan. Merkurius bertabrakan dengan Jupiter, Jupiter bertabrakan dengan bumi, bumi bertabrakan dengan Masya Allah. Akan hancur kalau bumi atau yang pusatnya adalah
di Ka'bah itu orang berhenti bertawaf, dan bertawaf itu adalah sedang berzikir kepada Allah. Nah, itu. Jadi jangan remehkan zikir. Makanya kecil jenengan punya apalah, punya keinginan apalah, banyak-banyaklah berzikir. Makanya sampai disebutkan, ada seorang ulama mengatakan, sholawatlah 1000 kali, maka apapun permintaanmu akan dikabulkan. Ternyata sampai digambarkan, karena santri ini orang yang senang dengan duit, maka disebutkan, dia mengatakan bahwa sholawat Jibril 1000 kali itu adalah sholawat duit. Tapi nggak boleh dikatakan ini untuk semua orang, untuk khusus yang santri itu, karena dia kan gini, dia ngelapor sama kiai, "Hei kiai, saya itu kok miskin terus ya, saya ini kok sulit banget sih, kok usaha selalu gagal gitu ya, kenapa ini hei kiai," kan gitu kan. Terus ya udah, kamu zikir ini, disuruhlah zikir sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Lalu kemudian dia praktekkan di rumah. Ternyata Masya Allah, rezekinya itu melimpah-limpah. Rezekinya itu Masya Allah, nggak terduga-duga, bisnisnya maju. Maka sampai kemudian dia ditanya sama kawan yang lain, "Kamu itu pakai apa?" "Pakai sholawat duit."